Assalamualaikum my lovely student. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke my lovely student, ketemu lagi kita di Berpisah Kelas. A class for wherever you are. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Oh, my lovely student, have you ever been to beautiful place like Indonesia in this picture? It is very beautiful, isn't it? What do you think? Look at the farms. They are very green. They look fertile. Hey, my lovely student, the river there. Indonesia is very beautiful country, isn't it? Are you proud of Indonesia? Okay, my lovely student, kelas kita masih membahas buku bahasa Inggris When English Rings a Bell kelas 7. Bab yang kita bahas adalah bab 7, chapter 7. I'm proud of Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. We will learn to describe people, animal, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, to criticize them. Nah, fokus topik pada video kali ini adalah describing things. My lovely student, sekarang kita mulai belajarnya. Silakan buka buku halaman 149, chapter 7, I'm proud of Indonesia. Well, sekarang kita lihat halaman berikutnya. Observing and asking question, mengamati dan menanyakan. We will play the roles of the speaker in the conversation about Edo's notebook. Kita akan bermain peran sebagai penutur pada percakapan tentang notebook Edo, tentang buku catatan Edo. Here are what we will do. We will work in group. First, we will carefully listen and repeat the conversation of the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the role of the speaker in the conversation. Jadi, yang kita lakukan, kita akan bekerja di dalam kelompok. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulang apa yang diucapkan oleh guru, kalimat per kalimat. Kedua, di dalam grup, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Kita akan ucapkan atau baca kalimat per kalimat dengan lantang, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silahkan datang ke guru untuk minta bantuan. Oke, my lovely students, sekarang kita cobakan percakapannya. Oke, Edo dengan siapa ini ya? Ayo, Edo and friends. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. What does it look like? It's thick. It has a blue hardcover. Does it have pink ribbon separator? This one? No, the ribbon is white. There is a sticker on the cover. It's shiny, white, round, with a picture of an orangutan. It must be the one over there on the teacher desk. Yes, you are right. Thank you. Nah, itulah percakapan Edo dan Benny. Kita coba terjemahkan. Do you see my notebook? Apakah kamu melihat buku catatan saya? I put it on my desk. Saya meletakkannya di atas meja saya. But it is not there now. Tapi sekarang tidak ada. What does it look like? Apa bentuk bukunya? Atau seperti apa bukunya? It is thick.
Dia tebal, it has a blue hardcover. Dia punya kulit yang keras berwarna biru. Does it have a pink ribbon separator? This one? Apakah dia memiliki pita pink sebagai pembatas? Yang ini? Tidak. Pitanya berwarna putih. There is a sticker on the cover. Ada stiker di kulitnya. It's shiny. Dia cerah, putih, bulat, dan picture-nya adalah orang hutan. It must be the one over there on the teacher there. Harusnya dia ada di atas sana, di meja guru. Ya, kamu benar. Thank you. Seperti apa? Edo mendeskripsikan bukunya. Ini stick. Kemudian a blue hardcover. Kemudian apa lagi? Ribbon is white. There is a sticker di covernya. Kemudian dia shiny, white, round, dan picture-nya ada orang hutan. Nah, inilah cara Edo mendeskripsikan bentuk dari buku catatannya. Ini juga ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada percakapan berikutnya. Percakapan berikutnya antara Siti dan Lina. Siti mau datang ke rumah Lina nih ceritanya. Makanya dia nanya, ciri-ciri rumah Lina bagaimana? Nah, Lina mendeskripsikan bentuk rumahnya supaya Siti tidak salah alamat nantinya. Oke, kita baca bersama-sama. Is it easy to find your house? I think it is. I live in a new housing complex, so all the houses look the same. They all have a blue roof and no fence. They are all white and gray. There is a tree in front of every house, but we have 2 trees. One of them is a star fruit tree. Is it near the small bridge on the Jalan Teratai? Yes, my house has a handicraft from Tanah Toraja hanging out on the front door. It is a triangle with beautiful carving. But when the door is open, we cannot see it from the street, can we? You are right. Okay. In front of my house, there is also a big stone. Some children often sit and play there. Okay, I'm sure we will find it. Nah, inilah percakapan antara Lina dan Siti. Nah, sekarang kita terjemahkan bagaimana Lina mendeskripsikan rumahnya. Apakah mudah untuk mencari rumahmu? Saya rasa iya. Saya tinggal di komplek baru, di komplek perumahan baru ya. So, jadi semua rumah bentuknya sama. Semuanya menggunakan blue roof, jadi atap biru dan tidak ada pagar. They are all white and gray, dan warna rumahnya semuanya adalah putih dan abu-abu. There is a tree, jadi ada satu pohon di masing-masing depan rumah. Tapi kita mempunyai 2 pohon. Satu pohonnya adalah Satu pohonnya adalah pohon belimbing. Apakah dekat dengan jembatan kecil Jalan Teratai? Ya, rumah saya ada kerajinan tangan dari Tanah Toraja yang bergantung di depan pintu. Bentuknya segitiga dengan ukiran yang sangat cantik, dengan ukiran cantik. Tapi ketika pintu dibuka, kita tidak bisa melihat, bukan dari jalan? Ya, kamu benar. Di depan rumah saya juga ada sebuah batu besar. Beberapa anak-anak sering duduk dan bermain di sana. Oke, saya yakin kami akan menemukannya. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara Lina mendeskripsikan rumahnya.
Yang pertama, dia mengatakan bahwa itu adalah new housing complex. Kemudian rumahnya akan terlihat sama dan semuanya warnanya atapnya biru, tidak ada pagar. Nah, ini dia mendeskripsikan kompleks perumahannya dan warnanya juga sama semua, putih dan grey. Dan di sini dideskripsikan ada juga pohon setiap rumah, tetapi dia baru mendeskripsikan khusus untuk rumah dia ada 2 pohon. Salah satunya adalah pohon belimbing. Nah, selain itu dia juga menyatakan jalannya ini dekat dari jembatan kecil. Nah, ini yang lebih jelas lagi deskripsinya. Ada handicraft from Tanah Toraja yang bergelantung atau yang bergayut di pintu. Bentuknya segitiga dengan ukiran yang cantik. Jadi dia menghadap ini, kalau dijelaskan di sini berarti handicraftnya itu menghadap ke arah jalan, karena ketika pintu dibuka kita tidak bisa melihatnya. Nah, deskripsi lain untuk menjelaskan rumah Lina di sini juga ada big stone. Kemudian banyak anak-anak yang duduk di sana dan bermain. Oke, sekarang silakan Siti pergi mencari rumah Lina. Well, my lovely student, bisakah kamu mendeskripsikan rumahmu? Oke, good. Lovely student, kita lanjut percakapannya sekarang tentang a pair of shoes, tentang sepasang sepatu. Nah, di sini ada Lina dan temannya, dia mendeskripsikan tentang sepatu. Kita baca ya bersama-sama conversation ini. I went to market. In the big shoe shop near the barber shop, I saw many beautiful shoes. I'm sure you like them. Really? In fact, I need plastic shoes in this rainy season. There are beautiful plastic shoes there. Different colors. Some have holes and some have flowers. Some are plain with nothing on them. I need shoes with a strap and open in the front, like sandals. It's always hot here, and my toes need air to breathe. I agree. I saw many sandals with a strap too. They have low heel and they look comfortable. Great. I will go there tomorrow. Thanks. Oke, percakapan ini kita coba terjemahkan. Saya telah pergi ke pasar. Mengapa menggunakan kata telah? Tidak saya pergi saja, karena when ini merupakan bentuk kedua dari go. Jadi bentuk kedua dari go berarti menyatakan dia telah pergi. Saya telah pergi ke pasar. Di toko sepatu yang besar dekat tukang pangkas, saya melihat banyak sepatu cantik. Saya yakin kamu suka. Betulkah? Padahal saya butuh sepatu plastik untuk musim hujan ini. Ada banyak sepatu plastik di sana. Warnanya berbeda-beda. Sebagian ada yang menggunakan lubang, sebagian ada yang memiliki bunga-bunga di depannya, sebagian lagi ada yang polos saja. Saya butuh sepatu dengan tali dan terbuka bagian depannya seperti sendal. Bagian situ, it's ini menyatakan kepada front ini ya. Nah, bagian depan itu selalu panas dan ujung jari saya butuh udara supaya untuk bernafas gitu ya. Bukan bernafas sih, tapi pokoknya dia butuh udara bagian ujung kakinya supaya tidak panas. Saya setuju. Saya telah melihat banyak sendal dengan tali juga. Sendal-sendal itu memiliki heel yang rendah dan sepertinya nyaman. Wow, bagus. Saya akan pergi ke sana besok. Terima kasih. Kita bisa melihat bahwa Lina mendeskripsikan sepatu yang dia butuhkan. Dia butuh sepatu yang plastic shoes
Kemudian bagaimana bentuknya? Shrub. Kemudian open in the front seperti sendal. Nah, ini yang dibutuhkannya. Oke. Nah, ini lagi tadi plastik sus ya. Oke. Nah, ini bentuk deskripsi sepatu yang dibutuhkannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu kepada percakapan selanjutnya. Oke. Percakapan selanjutnya yaitu tentang t-shirt ya. Perintahnya sama, kita cobakan t-shirtnya. Oke, ada 2 orang bapak-bapak ya. I will leave for Bali tomorrow. What souvenir do you want me to buy you? Wow, thanks. That's very mindful of you. What if you buy me a t-shirt? What kind of t-shirt? I want a white t-shirt with short sleeves. I like a sporty and casual one. Alright. Do you want a plain one? No, not a plain one. I want one with a picture, a small one in the front. It should be a picture of anything about Bali. Sure. Nah, jadi 2 orang bapak ini, yang satu dia mau meninggalkan Bali, dia nanya sama temannya, mungkin via telepon ya, mau oleh-oleh apa katanya. What souvenir do you want to buy me? Want me to buy you? Mau souvenir apa? Oleh-oleh apa saya belikan kamu? Wow, thanks, terima kasih, kamu baik sekali. What if you, bagaimana kalau kamu belikan saya sebuah t-shirt, baju ya? What kind, jenis apa bajunya? Saya ingin warna putih dengan lengan pendek seperti sporty dan casual. Alright, kita baik. Apakah kamu pengen yang polos juga? Yang polos satu? Tidak. Not a plain one, tidak plain one ya, tidak polos. Saya ingin yang ada gambarnya kecil di bagian depan. Itu harus gambar yang berhubungan dengan Bali. Oke, sure, pasti katanya ya. Nah, jadi Bapak ini menjelaskan t-shirt yang diinginkannya seperti apa. Yang pertama white, kemudian short sleeves, lengan pendek, kemudian sporty and casual. Jadi ini ya, ada lagi yang dia pengen ada picture yang kecil di bagian depan. Nah, picture itu harus yang berhubungan dengan Bali. Apakah gambar gapura Bali atau gambar pantainya Bali? Yang penting pokoknya tentang Bali yang diminta. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana masing-masing dari conversation ini mendeskripsikan bendanya tadi. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, my lovely students, sekarang kita lihat percakapan yang pertama tadi. Bagaimana Edo mendeskripsikan bukunya. It is thick. Nah, kita lihat bagaimana dia ini. Oke. It is thick ya. Dia tebal. Nah, di sini bentuk kalimatnya adalah kalimat present. Present tense dalam bentuk kalimat nominal. Nominal sentence. Kenapa nominal? Karena
tidak menggunakan kata kerja. Jadi terlihat setelah subjeknya it, kemudian ada is yang dipendekkan menjadi it saja. Nah, subjek setelah itu it-nya subjek tambah to be ya. Kemudian ditambah dengan tick. Tick ini adalah adjektif ya. Jadi ini merupakan bentuk kalimat nominal sentence. Nah, bagaimana yang seperti ini? Nah, yang it has, penggunaan has ya. Nah, kenapa dia harus has? Karena dia subjeknya it. Tetapi kalau subjeknya they, itu tidak bisa digunakan has, harus menggunakan have. Nah, diikuti dia dengan noun di sini. Ini adalah noun ya. Nah, penggunaan juga harus diperhatikan. It has a menyatakan satu. Ya, they have a. Tetapi ketika dia menggunakan banyak, it has many, seperti ini. Atau they have a, juga satu juga. Jadi di sini untuk menyatakan kata bendanya yang tunggal harus diikuti oleh kata benda tunggal atau n ya. Kalau bunyinya itu disambut dengan bunyi vokal itu maka digunakan n. Oke, ini pada video sebelumnya juga ada penjelasan tentang penggunaan has atau have ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita coba lihat percakapan berikutnya. Oke. Dia menjelaskan ini. My house has handicraft. Ya, ada juga menggunakan has di sini ya. Has karena my house adalah juga tunggal, satu. Dan ini it is ya, ini kalimat apa? Masih kalimat nominal. Kenapa kalimat nominal? Karena dia tidak menggunakan kata kerja, tapi dia setelah subjek menggunakan to be dan boleh disambung dengan noun atau adjektif. Kebetulan ini noun ya. Oke. Nah, kalimat selanjutnya, maksudnya percakapan selanjutnya. Nah, di sini I need plastic shoes ya. Ini kalimat present tense, ada subjek, ada verb, ada keterangan atau keterangan adverb ya. Ya, sama. Ini masih kalimat present juga. Nah, coba diperhatikan there are. Kalau tadi kita ketemunya there is saja, there is untuk yang tunggal. Ya, ini there are. Kenapa ini are? Karena sepatunya banyak ya. Beautiful plastic shoes. Shoesnya banyak di sini. Jadi tidak, ini are ini untuk menyatakan jamak. Nah, sekarang kita coba cari there is. Ya, mungkin ada there is di sini atau di percakapan sebelumnya. Oke, di sini ada there are dan there ya, ini there is ya. Penggunaan there is. There is. Kenapa dia there is? Karena pohonnya satu. A tree, satu pohon. Jadi menyatakan dia tunggal, diikuti oleh kata benda tunggal ya, a tree. Oke. Nah, kita lanjut my lovely student pada berikut ini. Oke, ini sama kalimatnya masih kalimat present tense. I ini yang kata
apa yang bentuk kata simple present tense yang bentuk verbal sentence. Ada subject I, ada like verb, kemudian ada S40 and casual one. Ada adverb-nya ya. Nah, kemudian ada I, ada subject, kemudian juga ada to be. Ada verb, ada kata kerjanya was. Nah, oke, sama. Jadi simple present ada subject, ada verb, itu yang bentuk kalimatnya verbal sentence. Tetapi kalau yang nominal sentence, subject be, baru dia noun atau adjective atau adverb. Kemudian penggunaan there is dan there are, untuk lebih pahamnya bisa dilihat pada video yang lain. Oke, there is untuk tunggal, there are untuk menyatakan banyak ya. Oke, my lovely students, selanjutnya untuk tugas ini, collecting information, we will complete the description of Edonot's book, Lina's house, the shoes in the big shoe shop, and the t-shirt Mr. Ghani want Mr. Hidayat to buy him. Jadi di sini kita akan melengkapi deskripsi tentang catatan Edo, rumah Lina, sepatu di toko sepatu yang besar, dan juga t-shirt dari Pak Ghani yang ingin membelikan t-shirt Mr. Ghani wants Mr. Hidayat to buy him, yang diinginkan yang mau dibelikan Mr. Hidayat untuk dia ya. Nah, jadi kita di sini boleh menggunakan kamus. Nah, ini contohnya. Edo notebook is bla 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 with bla 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 bla, there is bla bla bla, it is bla bla bla. Nah, ini bisa diisi berdasarkan percakapan tadi. Edo notebook is thick with a blue hardcover, it has white ribbon separator, there is a sticker on the cover, it's shiny white and round with a picture of orang hutan. Nah, jadi ini bisa juga isi berdasarkan yang Lina house in a new house, new complex house. The roof berwarna blue. It has no fence. Nah, ya silahkan diisi sama-sama dengan temannya di sini ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, my lovely students, sebelum kelas kita akhiri untuk hari ini, kita lihat dulu collecting information, mengumpulkan informasi. We will look closely at the description of the four objects. We will analyze the states and the activities related to each object. We will use a table to do it. Kita melihat dengan dekat, dengan jelas deskripsi dari 4 benda tadi, 4 objek tadi ya. Kita akan menganalisa masing-masing statement dan aktivitas yang berhubungan dengan objek tadi. Kita akan menggunakan tabel berikut ini ya untuk mengerjakannya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in group, kita akan bekerja berkelompok. Pertama, we will study the example carefully, kita akan mempelajari contoh dulu. We will copy, kemudian kita buat contohnya, ditulis di dalam buku tulis. Setelah itu kita analisa masing-masing deskripsinya. Kita akan gunakan tabel yang sama. Nah, setiap orang akan menulis analisa di bukunya atau diketik di komputer. Terakhir kita akan diskusikan untuk mengisi tabel dengan kata-kata yang tepat yang berhubungan dengan masing-masing objek tadi. Nah, kita bisa menggunakan kamus, kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan benar.
We will say this sentence loudly. Kita akan mengucapkannya dengan lantang, clearly, jelas, correctly, dan benar juga. Jika ada permasalahan, silakan datang ke guru untuk minta bantuan. Nah, ini dia tabelnya. Dari tabel ini kita bisa lihat all the houses. Ini look the same. They have, they are, there is. We have, one of them is, it is, my house is, it is, there is. Nah, perhatikan ini adalah subjek. Kalau di dalam tata bahasa fungsinya subjek. Ketika subjeknya plural atau jamak, kata kerjanya dalam bentuk present. Seperti ini cukup menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa ditambah apa-apa. Nah, ketika dia subjeknya jamak, ketika menggunakan have, dia bisa menggunakan have ya. Dia tidak bisa menggunakan has di sini. Dan they are itu untuk jamak juga. There is, nah ini untuk penggunaan there. Lihat there, ini there is. Kalau there are di sininya adalah jamak, karena ini there is berarti di sini adanya tunggal satu ya. We have, we, they sama jamak, jadi penggunaannya have. Tapi kalau she itu has, it has ya. One of them salah satu is, lebihnya it is, my house karena tunggal is, it tunggal is. There is karena di sininya adalah apa? Tunggal juga, a big stone, satu batu besar. Kemudian untuk aktivitas ya, ini kalimat present. I live, subject verb 1. We cannot see, can ya. Some children sit and play. Jadi ini adalah bentuk kalimat present tense. Nah, my lovely student, sampai di sini dulu penjelasan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas pada video berikut tentang describing people and describing animals.